Beralih ke informasi yang minta pemirsa, di mana PT ESA Industries Indonesia Tbk atau ESA mencatatkan penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025. Di mana pada pendapatan perseroan kompak merosot di 36,53% secara tahunan dan pendapatan ikut menyusut di 12,93% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT ESA Industries Indonesia Tbk atau ESA mencatatkan laba bersih di 21,30 juta dolar Amerika Serikat. Raihan ini turun dalam 36,53% secara tahunan dari capaian kuartal 3 2024 di 33,56 juta dolar Amerika. Penurunan laba ini tak lepas dari pendapatan perseroan yang mengalami penyusutan. Pendapatan perseroan menyusut 12,93% secara tahunan dari 230,11 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024 menjadi 200,35 juta dolar Amerika per September 2025. Mayoritas pendapatan perseroan didapat dari penjualan amonia kepada pihak berelasi sebesar 169,96 juta dolar Amerika. Penjualan amonia menyumbang 84,83% terhadap total pendapatan di kuartal 3 2025. Namun penjualan amonia perseroan lagi tertekan dengan mengalami penurunan 13,51% dibandingkan raihan di 196,53 juta dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan lainnya dari penjualan LPG kepada pihak ketiga di 27,84 juta dolar Amerika dan jasa pengolahan senilai 2,54 juta dolar Amerika masing-masing menyusut 9,84% dan 5,92% secara tahunan. Presiden Direktur dan CEO PT ESA Industries Indonesia Tbk atau ESA, Kanish Laroya mengungkapkan, penurunan harga amonia sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi tantangan bagi perseroan. Sementara di sisi lain, jumlah ekuitas perusahaan sebesar 556,61 juta dolar Amerika, surplus dari akhir tahun sebelumnya di 553,87 juta dolar Amerika. Total liabilitas di 53,68 juta dolar Amerika, turun dari akhir 2024 di 139,79 juta dolar Amerika. Selanjutnya, jumlah aset senilai 610,29 juta dolar Amerika, turun dari akhir tahun lalu di 693,67 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi teknikal, di sepanjang perdagangan hari ini saham ESA cenderung bergerak fluktuatif dan saat ini bergerak flat dan lebih cenderung tertekan. Di tengah indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham ESA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di level Rp600 per sahamnya. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, tekanan terus berlanjut hingga ke Rp595 per sahamnya. Kemudian saham ESA rebound bergerak ke zona hijau ke 620 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 12 penguatan lebih ke arah terbatas di 615 dan pembukaan sesi kedua penguatan lebih terbatas lagi di Rp610 per saham. Di perdagangan sesi kedua ESA sempat mengalami tekanan ke zona merah ke 595 sama dengan posisi pelemahan yang terjadi di sesi pertama. Saat ini flat di 605. Dari pergerakan harian, kita akan coba lihat pergerakan saham ESA di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 2 Mei, ke grafis selanjutnya pemirsa, saham ESA masih diperdagangkan di 590, kemudian di Mei mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 560. Juni, Juli, dan Agustus, saham ESA berfluktuasi di mana di awal Agustus menguat hingga ke 600-an, 635, awal September kembali tertekan ke 560, intraday terendah selama 6 bulan terakhir, kemudian di awal Oktober mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke Rp745 per saham, dan di sepanjang perdagangan Oktober ESA lebih cenderung tertekan dan saat ini sudah kembali diperdagangkan di level 600-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 22,35 kali, PSR di 2,38 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 1,49 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 7,93 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Ketopik pilihan pemirsa, harga emas turun ke level terendah dalam hampir 2 pekan di perdagangan Rabu waktu Amerika Serikat, di mana turun 1,7% ke level $4.054 Amerika per troy ounce. Mengekor penurunan harga komoditas, sejumlah saham terkait emas pun melanjutkan pelemahan di sesi 1 maksud kami di Kamis, di antaranya ada Harta, PSAB dan Arci, sedangkan saham Antam terpantau masih mampu mencatatkan penguatan. Harga emas turun ke level terendah dalam hampir 2 pekan seiring dengan aksi ambil untung investor menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan menjadi acuan arah kebijakan suku bunga The Fed. Pada perdagangan Rabu waktu Amerika, harga emas spot merosot 1,7% menjadi $4.054 per ons, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menyusut 1,1% menjadi $4.065 per ons. Berlanjutnya pelemahan harga emas turut menjadi sentimen bagi saham-saham terkait komoditas logam kuning. Mengutip IDX Mobile, sejumlah saham-saham emas bergerak di zona merah, diantaranya HRTA turun 4,85%, PSAB turun 1,71%, Arci terkoreksi 1,6%, MDKA terkoreksi 1,32%, dan emas melemah 0,72%. Sedangkan saham Antam terpantau menguat 0,32%. Adapun sepanjang tahun ini, harga logam kuning meroket sekitar 57% dan beberapa kali menembus rekor tertinggi, didorong meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, ekspektasi penurunan suku bunga Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, bahkan harga emas anjlok 5,3% setelah sehari sebelumnya menyentuh rekor tertinggi $4.381 per ons. Sementara itu terkait pergerakan harga emas, UBS memprediksi harga emas berpotensi mencapai $4.700 per ons pada kuartal 1 2026 seiring turunnya suku bunga real dan meningkatnya utang pemerintah Amerika Serikat. Kondisi ini menekan daya tarik dolar Amerika dan mendorong investor beralih ke aset lindung nilai seperti emas. Bank investasi asal Kanada, CIBC, juga memperkuat pandangan bullish tersebut. Dalam laporan kuartalannya, CIBC memperkirakan harga emas rata-rata $4.500 per ons pada 2026-2027, naik 25 hingga 36% dari proyeksi sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana harga saham gabungan kembali mencatatkan rebound signifikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.